Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar kalian? Senang rasanya bisa berjumpa dengan kalian lagi. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan dunia perdagangan maritim di Asia, khususnya di abad ke-5 dan ke-6. Seramai apakah dunia perdagangan maritim Asia saat itu? Siapakah yang menjadi aktor utamanya? Pembahasan kali ini akan mengupasnya. Buku yang menjadi rujukan kali ini adalah buku berjudul Sejarah Maritim Indonesia, karya Abdurrahman Hamid, yang diterbitkan oleh penerbit Ombak. Bagaimana kisahnya? Simak terus. Pada abad ke-5 hingga 6, dunia perdagangan maritim dan pusat niaga di Asia berkembang menjadi sebuah kekuatan politik. Hal ini juga terjadi di Nusantara. Menurut para sejarawan, ada dua sebab yang mendorong perkembangan ini. Pertama, yakni keterlibatan orang Persia dalam perdagangan maritim Asia, terutama ke Cina. Semua berawal dari penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Sasanid atau Sasaniyah pada abad ketiga Masehi. Sejak itulah, mereka mulai menjalankan perdagangan dengan Cina dan Asia Barat. Mereka mulai menguasai jalur perdagangan di Turkestan dan jalur ke Indus atau India. Kapal-kapal Persia berperan penting dalam perdagangan di Samudra Hindia Barat pada abad ke-5. Bahkan di pertengahan abad ke-6, mereka memegang monopoli perdagangan sutra dari Cina ke Samudra Hindia Barat. Pada pertengahan pertama abad ke-6 sendiri, beberapa pedagang Persia menetap di Sri Lanka. Di sanalah mereka menerima barang dagangan dari timur jauh yang datang di pelabuhan Sri Lanka. Dari pelabuhan inilah, para pedagang Persia membawa semua barang dagangan ke India. Faktor kedua, yakni adanya perubahan situasi politik di Cina pada abad keempat. Pada abad tersebut, serbuan orang-orang barbar ke Cina Utara menyebabkan banyaknya arus perpindahan penduduk dari utara menuju selatan Sungai Yangtze. Kota-kota di sepanjang Sungai Yangtze kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting. Terlebih, wilayah ini tidak pernah mengalami kejadian buruk semasa perang, seperti halnya daerah-daerah di Cina Utara. Perdagangan yang pesat ini mendapatkan dukungan langsung dari dinasti Liu Song. Sebab masifnya perdagangan ini membuat pihak dinasti mendapatkan pajak yang menjadi sumber pendapatan utama. Hal inilah yang juga membuat dinasti Liu Song berusaha sekuat tenaga melindungi jalur pelayaran di sekitar laut Cina Selatan. Sejumlah kerajaan kecil di Asia Tenggara seperti Kerajaan Holotan di Jawa Barat dan Kerajaan Kantoli di Sumatera bagian Tenggara mulai mengirimkan upeti kepada Raja-Raja Liu Song. Hal ini menjadi momentum memuncaknya perdagangan antara Cina dan Nusantara. Kebanyakan para utusan perdagangan dikirim setelah tahun 349 Masehi. Ketika wilayah Kansu ditaklukkan oleh Kerajaan Wei Utara dan Raja Liu Song kehilangan akses terhadap jalur perdagangan di daratan. Langkah diplomatik dari Raja-Raja Nusantara terhadap Kerajaan Cina ini merupakan bentuk respon mereka terhadap peluang perdagangan yang menguntungkan dengan Cina, terutama melalui jalur laut. Menurut Walters, hanya 2 kerajaan dari sejumlah kerajaan-kerajaan Nusantara yang mempunyai kepentingan perdagangan pada masa itu, yakni Holotan dan Kantoli. Keduanya merupakan kerajaan perdagangan. Memasuki pertengahan kedua abad ke-5 dan hampir di sepanjang abad ke-6, kerajaan Kantoli menjadi kekuatan dagang utama di Nusantara bagian barat. Hal yang sama kelak akan dicapai oleh kerajaan Sriwijaya di pertengahan kedua abad ke-7. Kekuatan politik yang mapan merupakan faktor pendukung utama bagi kerajaan-kerajaan pantai, sehingga dapat berkembang menjadi kerajaan dagang, khususnya
dalam hubungannya dengan Cina dan India. Kedua superpower inilah yang menjadi nadi peradaban Asia, yang kelak mempengaruhi perkembangan negeri-negeri atau kerajaan yang menjalin hubungan dengan mereka. Salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya. Demikianlah pembahasan mengenai dunia perdagangan maritim Asia pada abad ke-5 dan ke-6. Kalau kalian senang dengan video ini, silakan like, comment, and subscribe channel kami. Ramaikan juga Facebook dan IG kami, Bahas Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.